teman-teman Gini Lanjut. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. I will sing of your love for me, in my life for my everything. Chains are broken, my eyes are open, you're my freedom now. You have called me up from the dark, now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing, my lips shall praise you now. Oh, oh, we praise you now. Oh, oh, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, we praise you now. Oh, oh, I will sing of your love for me, in my life for my everything. Chains are broken, my eyes are open, you're my freedom now. You have called me out from the dark, now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing, my lips shall praise you now. Oh, oh, we praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh.
can't stop us now from praising, praising, from praising you. Hello Gibeon Youth, Happy Sunday teman-teman. Senang sekali bisa kembali membagikan firman Tuhan bagi kalian semua. Aku harap ini bukan hanya menjadi rutinitas, tapi ketika kalian kembali melihat tayangan ini karena kalian sadar bahwa kalian perlu kembali diingatkan oleh pesan Injil. Dan aku harap kalian terus rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan aku gak pernah bosan ngingatin ke kalian supaya kalian terus aktif dalam komunitas, di care group, dan terus membaca daily devotional. Karena ini adalah sarana bagi kita untuk terus bertumbuh dalam iman. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, mengapa aku harus bertumbuh dalam iman? Toh hidupku saat ini baik-baik aja. Atau mungkin sebaliknya, kok rasanya percuma? Aku dengar khotbah setiap minggu. Hidupku ya gini-gini aja, tidak ada perubahan yang signifikan atau mencolok. Teman-teman, aku mau terus mendorong kalian untuk tekun beribadah, tekun berkomunitas, serta tekun dalam membaca renungan harian dan berdoa. Mengapa aku terus mendorong kalian demikian? Karena kita perlu terus mengalihkan pandangan hidup yang berpusat pada diri sendiri dan kita mengalihkan pandangan kita kepada Kristus. Ketika kita terus melihat kehidupan pada diri kita sendiri, kita akan mudah stres dan kecewa. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih dalam, aku ajak kalian untuk menenangkan diri dan mengalihkan hati ini kepada Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari Minggu ini kami kembali boleh melihat tayangan ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pada waktu-waktu ini kami ingin fokus, kami ingin terus belajar mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Bantu kami Roh Kudus supaya kami dapat menerima firman Tuhan dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu ini adalah minggu terakhir dari Sermon Like Me. Oke, sedikit aku review ya teman-teman. Di minggu pertama kita belajar bahwa kita tidak perlu membandingkan nilai diri kita dengan orang lain ataupun dengan postingan orang yang ada di sosial media. Dan minggu kedua kita belajar juga mengenai iri hati. Seringkali kalau kita udah compare, kalau kita udah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, otomatis kita jadi iri. Betul ya teman-teman ya? Dan kalau hal-hal tersebut mulai muncul dalam hati kita, itu berarti sebuah alarm, sebuah peringatan bahwa dalam hati kita banyak sekali berhala-berhala yang mungkin sebelumnya kita gak sadar bahwa itu adalah berhala-berhala tentang penerimaan akan orang lain kepada diri kita. Kita merasa sedih ketika kita tidak dianggap oleh orang lain. Kita merasa sedih ketika temanmu lebih populer, lebih dipuji. Dipuji teman atau dipuji guru. Sehingga kita mulai meratapi nasib. Aku kok nggak seperti dia ya, aku kok nggak beruntung seperti dia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu sadar dan bertobat. Kita tidak semestinya harus merasakan itu semua. Kita perlu ingat bahwa kasih Kristus itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang atau siapapun bahwa kita layak diakui. Teman-teman, kamu gak perlu seperti itu. Kamu bukanlah Naruto yang perlu mendapatkan pengakuan dari desa Konoha. Itu bukan jalan ninjamu. Teman-teman yang nonton Naruto pasti tahu. Dan yang gak tahu mohon maaf karena memang itu udah jadul banget. Ya membuktikan aku tidak muda lagi seperti kalian. Intinya gini teman-teman, seringkali ketika kita berusaha mendapatkan pengakuan, penerimaan dari orang lain, ketika kita merasa takut ditolak oleh lingkungan pertemanan atau sebuah komunitas, seringkali ada beberapa sikap atau respon yang sering muncul. Disinilah kalian bisa cek dan evaluasi. Oke, aku akan sebutin ya beberapa sikap yang sering kita lakukan ketika kita berusaha mendapatkan penerimaan orang lain. Respon yang pertama adalah overconfidence alias over PD. Contohnya nih kalau ada kegiatan sekolah atau tugas. Aku bisa, model gini mah gampang.
atau bikin kegiatan gini mah udah biasa. Padahal dalam kenyataannya belum tentu kalian bisa, cuma asal ngejeplak dulu biar meyakinkan orang-orang sekitar, biar kita dianggap hebat dulu. Ada yang seperti itu teman-teman? Respon yang kedua, ini mungkin sebaliknya dari respon yang pertama, yaitu tidak percaya diri alias minder. Setiap diberikan kesempatan, aduh jangan aku lah, yang lain aja lah, aduh jangan aku deh, aku nggak bisa ngelakuin hal itu, aku nggak kompeten. Padahal sebenarnya kamu bisa melakukan hal itu, tapi sebenarnya kamu takut dinilai oleh orang lain tentang suatu hal yang kamu lakukan. Apalagi kalau yang kamu lakukan itu kurang memuaskan, kamu takut akan penilaian orang tersebut. Dan ini sebenarnya adalah kesombongan yang tersembunyi teman-teman, karena kamu tidak mau dinilai jelek dan mendapatkan feedback atau evaluasi. Dan respon yang ketiga adalah model people pleaser. Dan ini juga nggak kalah berbahaya dari kedua respon sebelumnya. Dan banyak anak remaja seringkali mengambil respon seperti ini. Contohnya, ketika ada sebuah diskusi dalam kelas untuk menentukan sesuatu, seringkali respon sang people pleaser kebanyakan kalau ditanya pendapat, ya sudahlah ngikut aja, ngikut keputusan teman-teman yang lain yang lebih banyak. Padahal dalam hati kita tahu untuk memilih sebuah pertimbangan yang tepat, pilihan yang lebih baik, tapi lebih memilih diam supaya tidak dianggap berbeda dan tidak aneh. Bahkan tidak jarang model-model teman kita yang model people pleaser ini rela menderita, padahal hatinya berteriak, sebenarnya ini aku keberatan, sebenarnya aku ini gak mau, tapi ya sudahlah, kalau aku menolak nanti aku gak punya teman. Kalau aku menolak aku gak diterima di lingkungan pertemanan. Teman-temanku yang terkasih, saudara dan saudariku di Gibeon Youth, ini adalah 3 bentuk respon yang tidak sehat. Sorry to say, ini adalah sebuah respon yang toksik dalam kerohanian kita. Dan kalau kita boleh jujur, salah satu dari respon ini mungkin seringkali kita lakukan. Bahkan kita mungkin masih terjebak dalam respon-respon tersebut, teman-teman. Ini adalah respon yang dunia ajarkan supaya kita mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain. Dan ini tidak berpusat pada Kristus. Mari teman-teman kita sama-sama melihat dari firman Tuhan, dari Roma 12 ayat 2, versi mudah dibaca. Oke, 1, 2, 3. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi, kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Beberapa dari kita mungkin ingat ayat ini di luar kepala, mungkin kalian sambil merem dan langsung hafal dalam versi terjemahan baru. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tapi pada prakteknya kita seringkali lupa pesan firman Tuhan dan melakukan respon-respon yang dunia ajarkan. Kita lupa bahwa kasih Kristus itu cukup buat kita. Kita lupa Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan ketika kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Kita lupa bahwa ketika kita sakit hati, ketika kita merasa ditolak oleh orang lain 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan sekarang. Dia juga pernah ditolak dan Dia juga pernah dikhianati. Dia Tuhan rela turun ke dunia mengambil rupa sebagai manusia supaya juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Bahkan Dia begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Kita sudah diterima dengan kondisi apapun. Aku percaya ketika kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita gak akan insecure akan hidup kita, teman-teman. Bahkan kalau kita sedang berusaha berprestasi, kita sadar kita berprestasi untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup, kita baca sama-sama yuk. Roma 12 ayat 6-8 dalam versi mudah dibaca. Oke, 1, 2, 3. Kita masing-masing mempunyai karunia yang berbeda. Setiap karunia diberikan karena kemurahan Allah kepada kita.
Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk bernubuat, hendaklah ia memakainya dengan iman yang ada padanya. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk melayani, hendaklah ia melayani. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk mengajar, hendaklah ia mengajar. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk menghibur, hendaklah ia menghibur. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain, hendaklah ia menolong dengan murah hati. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk menjadi pemimpin, hendaklah ia memimpin dengan sebaik-baiknya. Jika ada orang yang mempunyai karunia untuk berbelas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan gembira. Di sini kita tahu bahwa kita tidak perlu membandingkan diri kita atau iri kepada orang lain. Kita tidak perlu mendapatkan pengakuan dan penerimaan akan orang lain, karena kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Tuhan sudah mengasihi dan menerima kita apa adanya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita apa adanya, itu membuat kita hidup tidak seadanya. Karena kasih-Nya akan terus menopang hidup kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya, teman-teman. Amin. Mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa yuk, teman-teman. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah menerima kami Tuhan. Engkau sudah menerima kami apa adanya Tuhan. Ampuni Tuhan, kadang kami masih mengejar pengakuan dari orang lain Tuhan. Kami mengejar penerimaan akan orang lain Tuhan. Tapi biarkan pada hari Minggu ini kami kembali boleh diingatkan Tuhan, bahwa kasih-Mu itu cukup Tuhan. Kasih-Mu itu sudah lebih dari cukup bahkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarkan pada hari ini kami terus belajar hidup demi kemuliaan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami. Roh Kudus-Mu terus menopang kami dan mengingatkan kami Tuhan. Supaya kami tidak insecure akan diri kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kalau besok kami mulai kembali sekolah, kami kembali mulai belajar Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu terus berbicara secara personal Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pakai hidup kami sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami di luar sana yang mungkin mengalami pergumulan atau tantangan. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera Tuhan. Biar mata kami terus fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Mata kami, hati kami terus fokus akan salib-Mu Tuhan. Biar kami enggak hidup untuk diri kami sendiri Tuhan. Bahkan dalam penderitaan kami pun kami sadar Engkau selalu bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman, kalian udah melihat tayangan ini. Sekali lagi happy Sunday. Jangan lewatkan tayangan khotbah minggu depan. Jika kalian juga ada pergumulan atau tantangan dalam hidup kalian, kalian bisa scan QR code di layar ini dan mengakses link ini. Akan ada kakak-kakak pembina yang akan selalu menolong kalian dan mendoakan kalian. Oke teman-teman, happy Sunday and God bless you.